Masyarakat agar menang untuk pelancaran rekon ini. Jangan teriak-teriak dulu. Foto ya. Ini kayak keluarga ini geram semua. Di mana dari hasil pengembangan tim setelah 7 hari dilaporkan kepada kami, alhamdulillah kerja keras tim membuahkan hasil. Kami berhasil melakukan pengungkapan dan mengamankan 1 orang terduga pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak, di mana dari minimnya barang bukti yang kami dapatkan di TKP, kami kembangkan sekaligus beberapa petunjuk yang kami dapatkan di TKP, termasuk berawal dari percakapan korban inisial GB, ya. Dari catatan handphone yang bersangkutan kami temukan ada sedikit percakapan pada pukul 00.44, ya, di pukul 00.44 bahwa korban GB sempat menyampaikan kepada rekannya bahwa ada yang menggedor pintu dengan memanggil nama yang bersangkutan. Dari sinilah kami bergerak untuk melanjutkan proses penyelidikan dan mengerucut kepada terduga pelaku dari pembunuhan tersebut. Setelah itu kita lakukan pendalaman dan tepatnya kemarin pada hari Jumat dini hari kami berhasil mengamankan terduga pelaku di wilayah Kuburaya, di mana pada saat dilakukan penangkapan pelaku mencoba mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan racun rumput yang berhasil kita selamatkan, kita cegah, dan saat ini pelaku kita lakukan proses pemeriksaan. Semalam setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku kita tetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 340 dan atau pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sarana yang digunakan oleh pelaku pada saat menghabisi korban, pelaku menggunakan alat yang serupa dengan benda ini, ya, besi sub mesin, mesin speed 40 PK. Inilah sarana yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi kedua korban berdasarkan hasil pemeriksaan. Yang dihabisi pertama adalah korban SS, selanjutnya
korban GB. Beberapa alat bukti yang kami amankan sejauh ini, yang pertama besi yang digunakan untuk menghabisi nyawa kedua korban dan juga pakaian yang digunakan korban. Dan untuk penyebab terjadinya motif dari itu? Motif dari pelaku menghabisi korban diduga bahwa korban meminta kepada pelaku untuk cerai, namun pelaku tidak menginginkan perceraian, sempat terjadi percekcokan, perbincangan, sehingga menyebabkan karena merasa harapan dari pelaku tidak bisa dikabulkan, maka pelaku emosi, pelaku keluar mengambil besi ini, yang memang besi ini berada di luar, kemudian kembali ke dalam dengan emosi pelaku menghabisi nyawa korban pertama, korban SS. Setelah itu korban diketahui, tindakan kelihatan korban ataupun tindakan korban diketahui oleh anaknya atau korban GB dan sempat dipukul oleh korban GB, kemudian dikejar oleh pelaku dan juga dihabisi. Dalam kasus ini apakah ada rencana pembunuhan dari si tersangka sendiri, Pak? Untuk apakah ada rencana atau tidak masih terus kami dalami, termasuk kita cocokkan dengan bukti-bukti yang ada di TKP, adanya barang bukti berupa besi yang memang ada di sana dan masih kita dalami proses terjadinya pembunuhan tersebut. Kak, maskernya sedikit. Mau gendong nggak? Tak nampak ke? Ayo terus. Sekarang ini
Pak Adi, saya periksa sebagai tersangka. Ya. Saya memberikan Pak Adi hak-hak Bapak. Ya kan? Saat ini Pak Adi menggunakan penasihat itu enggak? Nanti kalau misalnya Bapak ada penasihat hukum sendiri, Bapak hadirkan. Kalau misalnya Bapak tidak ada penasihat hukum sendiri, nanti dari kami yang menyediakannya. Bapak bersedia ya? Dari kami yang menyediakannya. Ya. Kita lihat dulu nanti Pak yang akan datang seperti apa. Jadi benar kan? Ya, ini kami memiliki hak apa? Itu ya Pak. Ya Pak itu benar. Bapak sebelumnya pernah dihukum nggak? Pernah. Coba Bapak jelaskan, kapan Bapak tuh? Masalah apa Bapak tuh pernah dihukum dulu? Nah, saya mengajar anak saya Pak. Bapak ya? Kapan kejadiannya Pak? Sudah lama ya Pak. Saya lupa lah tanggal berapa tahun berapa Pak. Berarti Bapak bukan anak Bapak ya? Iya. Sampai ke pengadilan Pak? Saya Pak. Ponis berapa tahun dulu kan? Iya Pak. Ponis berapa tahun? Pak udah berapa bulan. Kejadiannya lupa. Kapan ponisnya? Tahun berapa? Di daerah mana Pak? Di daerah tahu Pak. Bukan, maksudnya di pengadilan mana pada saat Di Mempawar Pak. pengadilan yang awal pada saat dia dilihat. Iya. Tahunnya lupa. Lupa Pak. Sekarang ini Pak Adi saya periksa sebagai tersangka. Ya. Saya memberikan Pak Adi hak-hak Bapak. Ya kan? Saat ini Pak Adi menggunakan penasihat itu enggak? Nanti kalau misalnya Bapak ada penasihat hukum sendiri, Bapak hadirkan. Kalau misalnya Bapak tidak ada penasihat hukum sendiri, nanti dari kami yang menyediakannya. Bapak bersedia ya? Dari kami yang menyediakannya. Ya. Kita lihat dulu nanti Pak yang akan datang seperti apa. Jadi benar kan? Ya, ini kami memiliki hak apa? Itu ya Pak. Ya Pak itu benar. Bapak sebelumnya pernah dihukum nggak? Pak. Pernah. Coba Bapak jelaskan, kapan Bapak tuh? Masalah apa Bapak tuh pernah dihukum dulu? Nah, saya mengajar anak saya Pak. Bapak ya? Kapan kejadiannya Pak? Sudah lama ya Pak. Saya lupa lah tanggal berapa tahun berapa Pak. Berarti Bapak bukan anak Bapak ya? Iya. Sampai ke pengadilan Pak? Saya Pak. Ponis berapa tahun dulu kan? Iya Pak. Ponis berapa tahun? Pak udah berapa bulan. Kejadiannya lupa. Kapan ponisnya? Tahun berapa? Di daerah mana Pak? Di daerah tahu Pak. Bukan, maksudnya di pengadilan mana pada saat Di Mempawar Pak. pengadilan yang awal pada saat dia dilihat. Iya. Tahunnya lupa. Lupa Pak.